Selamat siang pemirsa, SMA Negeri 1 Tangerang kini tengah diliputi dengan suasana bangga dan gembira. Para siswa dari sekolah ini baru saja meraih prestasi yang luar biasa dengan menjadi juara di ajang kompetisi debat 2024. Kompetisi bergengsi ini mempertemukan sekolah-sekolah terbaik dari seluruh Banten dan tim debat SMA Negeri 1 Kota Tangerang berhasil membawa pulang piala juara ketiga. Bagaimana informasi selanjutnya? Mari kita saksikan bersama. Tim debat yang terdiri dari Sucita Hakianto, Daniel Fajar Simanjuntak, dan Zaidan Noval Ardiano berhasil menaklukkan berbagai babak kompetisi dengan argumen yang kuat, retorika yang tajam, dan penguasaan data yang mengesankan. Di tingkat kota, mereka harus menghadapi tantangan dari berbagai sekolah di Tangerang dengan mosi debat terkait kebijakan pendidikan di Indonesia, politik, pemerintahan ekonomi, dan lain-lain. Melalui persiapan matang dan kerjasama tim yang solid, SMA Negeri 1 Tangerang berhasil meraih kemenangan dengan perbedaan poin yang cukup signifikan. Selamat siang pemirsa, di sini saya Livia Fedoni sedang bersama Kasih Indra, salah satu tim debat SMA Negeri 1 Tangerang yang sudah berhasil memenangkan kompetisi debat di tingkat provinsi. Baik, pertama, kita bagaimana persiapan kakak untuk menghadapi kompetisi debat ini? Tentunya kami udah melakukan persiapan dari beberapa bulan sebelumnya. Salah satunya adalah kami melakukan coaching bersama dengan Coach Bats Manitra dari Unpad. Lalu latihan mandiri bersama rekan tim saya, Daniel dan Zaidan, untuk melakukan latihan mandiri seperti sparring dengan sekolah lain ataupun membedah kasus-kasus di dalam debat ini. Baik, lalu apa saja tantangan yang sudah dilalui oleh tim debat SMA Negeri 1 Tangerang? Kalau untuk tantangan dari saya sendiri, kesulitan untuk menyesuaikan latihan debat dengan pembelajaran di sekolah. Jadi terkadang ada pelajaran di sekolah yang tertinggal karena latihan dan sebagainya. Kadang juga saat debat kan kita butuh kondisi yang prima untuk dapat memikirkan mosi yang ada debat tersebut. Jadi kesulitannya itu lebih ke terkadang kondisi kami tidak prima sehingga tidak bisa berpikir lebih jernih saat membedah kasus. Baik, gimana sih perasaan kakak sudah berhasil memenangkan kompetisi debat ini? Tentunya senang dan bersyukur karena perjuangan kami dari beberapa bulan sebelumnya cukup terbayarkan, tapi juga ada sedikit kecewanya karena tidak ada salah satu dari kami yang berhasil masuk ke nasional. Baik, terima kasih ya Kak sudah bersedia untuk berbagi pengalamannya. Baik pemirsa, kita kembali ke studio. Demikian, terima kasih. Tidak hanya prestasi di babak final, tim ini juga mencatat sejarah dengan mengalahkan beberapa tim kuat lainnya di babak semifinal tingkat kota kemarin. Menurut Daniel, salah satu anggota tim, babak semifinal merupakan momen paling sulit karena mosi tersebut sangat menantang. Bagaimana menurut Daniel selanjutnya? Mari kita saksikan bersama. Selamat siang para pemirsa, perkenalkan saya Yudi Sugiarto yang telah bersama Kak Daniel yang telah memenangkan kompetisi debat di tingkat provinsi. Bagaimana persiapan Anda sebelum melaksanakan kompetisi debat ini? Untuk persiapan, aku sparring sama anak-anak dari provinsi lain, terus juga ada latihan sama pelatih debat SMA 1 dari Universitas Pajajaran. Apa saja tantangan yang Anda rasakan sebelum melaksanakan kompetisi debat? Tantangannya nervous, terus juga mungkin agak pesimis. Bagaimana perasaan Anda setelah meraih kejuaraan di tingkat provinsi? Sebenarnya senang, cuma ya karena nggak bisa melanjutkan apa yang dilanjutin sama kakak kelas dari tahun-tahun kemarin ke tingkat nasional, jadi agak sedih juga. Tapi meskipun dapat juara 3, aku tetap prinsip. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Selamat siang pemirsa, di sini saya Tiara Jayanti sedang bersama Kak Zaidan, salah satu tim debat SMA Negeri Kota Tangerang yang berhasil memenangkan kompetisi debat di tingkat provinsi. Pertama, untuk persiapannya, kira-kira gimana sih persiapan kakak untuk menghadapi kompetisi debat ini? Oke, jadi untuk persiapannya, karena di debat itu kan kita perlu banget, satu, berpikir kritis, sama kita harus tahu banget isu-isu sosial, politik, sama ekonomi. Nah, 3 hal itu baru kita dapetin setelah kita dapat
banyak baca buku, kita baca banyak jurnal, nonton banyak isu-isu sosial, kita nonton dari YouTube atau video-video gitu, dan kita latihan juga gimana cara ngomongnya, gimana cara kita nyusun argumennya. Itu sih persiapan yang harus banget diperhatiin dalam kompetisi debat ini. Apalagi kan debat itu jawabannya nggak ada di Google kan, itu berdasarkan apa pikiran kita dan apa pola pikir atau ideologi dari orang-orang lain gitu. Jadi itu sih yang paling harus dipersiapin di lomba debat kali ini. Selanjutnya, apa aja tantangan yang sudah dihadapi oleh tim debat SMA Negeri 1 Kota Tangerang? Mungkin kalau tantangan secara garis besar, aku ada dua ya. Timku ada dua tantangan. Yang pertama itu di waktu. Lalu yang kedua ada dana. Kalau kita mulai dari yang waktu, kita bertiga itu, aku, Daniel, dan Sucita, itu sama-sama punya kegiatan masing-masing setelah pulang sekolah. Kita sama-sama les, kita sama-sama ada eskul, dan itu sih yang ngebuat kita bertiga mungkin agak susah ya untuk nyusun waktu latihan, atau kayak tukar pikiran bareng, atau diskusi misalkan. Itu yang susah. Cuma solusi dari kita ya, kita makan waktu belajar kita waktu pada masih KBM, kita izin ke guru atau kita dispen. Tapi bukan berarti itu kita buat jadi santai-santai. Kita justru maksimalin waktu itu supaya pada akhirnya ya hasilnya maksimal. Terus yang dana juga, fun fact, di debat itu kalau kita mau sparring, kita harus bayar jurinya. Nah, jurinya itu juga kita bayar. Dan abis itu juga di debat coaching itu juga mahal banget ya, karena dana kita kan pasti bertiga terbatas ya, nggak bisa selalu pakai dana kita. Tapi untungnya aku bersyukur banget sekolah ngebantu atau nge-support dana, dan sekolah tuh sangat suportif banget sama ekskul debat ini. Gimana sih perasaannya Zaidan sudah berhasil memenangkan lomba debat? Jujur, kalau sampai juara di provinsi, aku nggak nyangka ya, karena awal-awal aku expect cuma sampai kota aja, dan aku kira lanjut di provinsi karena bakal susah itu kan. Let's say ada Mang Ike, ada Munzer, itu lawan-lawan berat banget. Cuma aku rasa sudah sejauh ini juga, dan sekolah juga udah sangat suportif. Jadi ya kami bertiga punya obligasi atau punya keharusan nih untuk ngebanggain Semanitra di kancah provinsi. Dan bersyukurnya banget kita berhasil, dan pastinya kita bertiga senang banget sih. Dan aku rasa kita bertiga nggak cukup puas sampai di provinsi aja. Pasti masing-masing dari aku, Daniel, sama Sucita punya impian yang lebih besar dari itu lagi sih. Oke, terima kasih dan sukses selalu untuk tim debat SMA Negeri 1 Kota Tangerang. Kembali ke studio. Keberhasilan tim debat SMA Negeri 1 Tangerang tidak lepas dari bimbingan guru-guru yang hebat. Salah satunya adalah guru pembimbing mereka, yaitu Bu Risa. Bagaimana pendapat Bu Risa terkait keberhasilan mereka? Mari kita saksikan bersama. Selamat siang pemirsa, di sini saya sedang bersama Bu Risa selaku guru pembimbing tim debat SMA Negeri 1 Kota Tangerang. Baik Ibu Risa, bisakah Ibu menjelaskan bagaimana persiapan dan proses pembimbingan untuk menghadapi kompetisi debat ini? Iya, sebenarnya anak-anak yang masih dalam ekskul debat, mereka sudah punya pembimbing khusus selain dari Dewan Guru. Kalau Dewan Guru itu hanya membimbing bagaimana mereka menjalani kegiatan itu, kemudian bagaimana mempersiapkan diri, tapi untuk teknik debatnya sendiri mereka itu sudah memiliki katakanlah kakak pembimbing tersendiri, dan mereka mencari sendiri. Mereka mencarinya itu dari pemenang-pemenang debat yang sudah menjadi mahasiswa, dan mereka menjadi juri di berbagai kejuaraan debat, karena mereka yang sudah menjadi juara debat itu yang sekarang sudah menjadi mahasiswa, mereka bisa menjadi juri untuk adik-adik kelasnya, dan mereka memiliki sertifikat untuk mengajarkan, untuk melatih, dan untuk menjadi juri kegiatan debat di sekolah-sekolah. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu melihat, selaku guru pembimbingnya, melihat keberhasilan siswa telah memenangkan kompetisi debat di tingkat provinsi ini? Ya sangat bangga lah ya, siapapun juga kalau memiliki anak yang dibimbing, kemudian mereka menjuari sesuatu, pasti kita akan sangat bangga ya, karena apa yang kita harapkan bisa mereka wujudkan. Walaupun perwujudan itu kita tidak selalu berada di samping mereka ketika mereka berlatih, tapi mereka punya semangat dan mereka punya kemauan. Dengan semangat, kemauan, dan mereka mau berlatih sendiri dengan kakak-kakak senior,
dengan pelatih juga yang mereka cari sendiri di bawah arahan dari guru, tentunya kita merasa bangga sekali. Ya, pasti bangga. Kita akan dukung terus mereka. Baik, terima kasih ya Bu Riza sudah mau meluangkan waktunya. Terima kasih. Demikian laporan dari SMA Negeri 1 Kota Tangerang, tempat di mana bakat-bakat muda terus berkembang dan membanggakan. Kemenangan ini tidak hanya mengharumkan nama sekolah, tetapi juga menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi bagi bangsa. Saya Tera Jilianti melaporkan langsung untuk Semanitra News. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di laporan berikutnya.